Duka desa dan bangsa dan negeri dengan motor dan jiwa meresmi pihak dan jiwa spirit sayang Halo sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga saat ini Anda tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam lindungannya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mau masuk pada pembahasan pertama kita. Sebelumnya, jangan dilupakan tentang kontrak perkuliahan kita. Mohon agar sudah kita setujui sebelumnya agar untuk tetap dipatuhi. Jangan lupa juga dengan bobot-bobot penilaian. Ketika Anda ingin mendapatkan nilai yang baik, otomatis Anda harus memenuhi kriteria penilaian yang telah diberikan sebelumnya. Nah, berbicara soal pariwisata sebelumnya, mungkin Anda semua berpikir tempat wisata itu ya tempat-tempat yang keren, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang mewah. Anda barangkali berpikir hanya seperti itu. Tapi ternyata banyak sekali tempat-tempat wisata yang awalnya memang ramai. Awalnya memang ramai ketika pembukaan, kemudian banyak sekali orang yang datang berkunjung. Tetapi setelah itu entah 1 tahun, 2 tahun, atau beberapa waktu kemudian tempat tersebut akhirnya tutup. Kenapa? Nah, itu dia. Kita pasti akan familiar dengan pemandangan-pemandangan tempat wisata yang bukan seperti tempat wisata. Ada banyak sekali pemandangan yang bisa kita lihat bahwa destinasi wisata itu ternyata jauh dari harapan kita. Kenapa seperti itu? Nah, ini dia yang menjadi permasalahan kita. Ketika kita membangun suatu tempat wisata, apakah perencanaannya sudah baik? Atau seperti apa? Atau mungkin pelaksanaannya yang tidak sesuai, strateginya mungkin, dan lain sebagainya. Nah, di perkuliahan ini, tepatnya di pertemuan pertama ini, kita akan lihat satu tren, satu tipe pengelolaan pariwisata yang memang sedang happening. Sebenarnya tipe yang seperti ini bukan baru digalakan sekarang-sekarang saja, bahkan sudah dari lama, waktu yang sangat lama. Dan kalau kita lihat, ini secara singkat saja saya jelaskan bahwa bahkan untuk model yang sama sudah diberlakukan oleh umat-umat yang beragama Hindu ataupun yang lainnya. Di agama Hindu, tepatnya di Bali, mereka sudah punya kepercayaan bagaimana mereka menjaga hubungan antara mereka dengan Tuhan, mereka dengan sesama, dan juga mereka dengan lingkungan yang dikenal dengan Tri Hita Kirana. Nah, inilah yang nantinya akan kita pelajari bagaimana membangun satu destinasi dengan satu metode ataupun satu jenis pengelolaan ini, yaitu pariwisata berkelanjutan. Kita akan lihat bagaimana mulai dari konsep dasarnya, awal mulanya seperti apa, kemudian prinsip atau apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana Indonesia menghadapi permasalahan-permasalahan ini dengan pariwisata berkelanjutan. Mari kita lihat. Berbicara tentang pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan ini didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan.
Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Di sini bisa kita lihat bagaimana pembangunan yang ada dengan pemakaian segala macam sumber daya yang ada itu tidak dihabiskan atau tidak dipakai secara tidak bertanggung jawab, agar nantinya apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki pada saat ini masih kita miliki nanti kelak pada saat mungkin generasi-generasi yang ada di bawah kita. Nah, di sini pembangunan yang berkelanjutan itu memiliki 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga aspek lingkungan. Nah, untuk istilah keberlanjutan ini baru muncul beberapa dekade yang lalu, dimulai sejak tahun 1798 saat Malthus yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk. Nah, dilanjutkan kemudian oleh beberapa peneliti yang kemudian dilanjutkan melalui World Commission on Environment and Development pada 1987 dengan menerbitkan buku yang berjudul Our Common Future. Nah, melalui publikasi inilah kemudian memicu lahirnya agenda baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dimulai dengan aspek ekonomi, di mana yang pertama, di mana pariwisata harus memaksimalkan kesejahteraan manusia, kemudian efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, dan juga menciptakan iklim usaha. Kemudian ada aspek sosial, di mana harus dipastikan adanya distribusi yang baik dari biaya dan keuntungan dari pembangunan di semua aspek kehidupan, dan juga bagaimana kita menghargai dan meningkatkan perhatian terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan masyarakat dan politik, budaya, ekonomi, dan keamanan. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Yang pertama adalah meminimalkan sampah dan kerusakan lingkungan, meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap sumber daya alam dan lingkungan, dan yang ketiga, melindungi modal alam yang kritis atau yang penting. Nah, di sini menurut UNWTO World Tourism Organization, pariwisata berkelanjutan adalah salah satu bentuk pariwisata di mana pariwisata ini tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, melihat bagaimana posisi saat ini dan juga dampak untuk masa depan. Dan bisa kita lihat seperti yang aspek-aspek tadi, itu adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan, di mana yang menjadi sasaran daripada pariwisata berkelanjutan ini tentunya adalah mereka para wisatawan, industri itu sendiri, lingkungan, dan juga tentunya masyarakat lokal.
Nantinya dengan keselarasan yang terjadi, semua pihak ini tetap dapat menikmati kebermanfaatannya, dan meskipun sumber dayanya tetap dipakai, tetapi dengan secara bertanggung jawab, apa yang ada saat ini masih bisa dinikmati untuk masa depannya. Nah, dari definisi tersebut didapatkan dua konsep. Yang pertama adalah konsep of needs, terlebih khusus untuk mereka yang berkekurangan, dan kemudian ability to meet the future and present needs. Nah, di sini kita lihat bagaimana dari pengertian tadi kita tetap melihat menitikberatkan kepada kebutuhan, dan terutama pemenuhan kebutuhan bagi mereka-mereka ini yang berkekurangan. Dan sudah tentu nantinya dengan prinsip-prinsip yang ada tadi akan terkontribusi daripada pemanfaatan pariwisata atau sustainable tourism tersebut. Nah, kemudian konsep yang kedua setelah konsep of needs tadi adalah ability to meet the present and future needs. Seperti tadi yang disampaikan, apapun yang digunakan saat ini tetap nantinya bisa dirasakan hingga waktu kedepannya. Nah, mendengar tentang konsep tersebut perlu diingat kembali tentang Lasallian Mission dan juga tentunya asal value yang diajarkan oleh Saint John Baptist de La Salle melalui faith, service, dan community. Bagaimana kita memiliki keyakinan bahwa lingkungan ini adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, lingkungan dan terutama destinasi pariwisata harus kita hormati, harus kita jaga. Yang kemudian hanya dengan pengelolaan yang baik dalam kebersamaan melalui pengetahuan pariwisata, kita bisa mewujudkan dalam pelestarian lingkungan dan destinasi wisata kita. Nah, melalui hal tersebut, hasilnya itu adalah untuk kita juga, adalah untuk kebaikan kita juga, meskipun nantinya Anda barangkali bekerja bukan di tempat kelahiran Anda, atau Anda membangun suatu tempat yang Anda tidak kenal, tetapi dengan hal tersebut, destinasi, lingkungan, ataupun pariwisata, sektor pariwisata itu kita bisa berkelanjutan. Apapun sektor dan bidang yang ada di pariwisata yang berkaitan, seperti misalnya sosial, ekonomi, dan lingkungan, pastikan kita tetap menerapkan Lasallian values ini. Kemudian ada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Yang pertama adalah partisipasi. Kemudian ada keikutsertaan para pelaku ataupun stakeholder involvement. Ada juga kepemilikan lokal. Kemudian ada penggunaan sumber daya, dalam hal ini secara bertanggung jawab. Kemudian mewadahi tujuan-tujuan masyarakat. Selanjutnya adalah daya dukung. Kemudian monitoring dan evaluasi. Prinsip selanjutnya adalah akuntabilitas. Kemudian ada promosi dan juga pelatihan. Nah, kesemua prinsip tersebut dilakukan dalam rangka untuk menunjang terjadinya atau berlangsungnya pariwisata yang berkelanjutan tersebut. Nantinya prinsip-prinsip ini akan kita bahas dalam satu pertemuan tersendiri. Kita akan membahas secara rinci bagaimana prinsip-prinsip ini berjalan dan bentuknya itu seperti apa.